Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni warzuqni fahma. Hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baiti wa man dakhala fi baiti ajmain wa ilal awliya salihin wal ulama'il amilin wal muslimin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin, khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Abil Qasim bin Aid Al-Baghdadi wa mu'allif hadzal kitab Al-Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani wa ila mu'allif hadzal kitab Mustafa Dibiqa rahimahumullahu kullu syai'in lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, khusus sahibul majlis ayahanda ayah Ustadz Muhammad Andriansyah, para bapak-bapak ibu-ibu sekalian, Pak Dul, Bang Alek, Kodir, Pak Nanang, bohin Pak Nanang. Malam ketemu ya? Iya, malam ketemu makan gulai. Pak Turmono, Bapak Rahman, Bapak Rahman. Pak Rahman, Ustadz Rahman. Rahman, insyaallah Habib. Hamzah. Nya siapa namanya? Punya Rahman. Nenek Anita, terus Ibu Odul, Budul. Padul. Bapak Alun, enggak nyalur. Ibu Nirwan ya. Makri. Pada malam ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dalam rangka menggapai ridha Allah. Ya, kita di sini ngumpul menggapai ridha Allah. Ridha Allah itu akan menjadikan kita ya sebagai hamba-hambanya yang akan mendapatkan derajat al-muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ridhonya mudah-mudahan apa yang kita baca tadi zikir ratib al-atos. Kemudian pada kesempatan ini kita menuntut ilmu. Pada malam ini iftitahan ya tentu mungkin pertama kali saya duduk di sini untuk membaca kitab. Sebelumnya ya ceramah-ceramah biasa, tetapi di sini karena perintah dari guru saya Ustadz Muhammad Andriansyah supaya saya baca kitab. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini namanya kitab At-Tadhib. At-Tadhib ini karangan Profesor Dr. Mustafa Dibiqa, ya, ulama Mesir, ulama Al-Azhar, untuk menjelaskan secara rinci kitab yang disusun oleh Abu Syuja' ya, Abu Syuja' Al-Asfahani, Matnul Ghayah ya. Al-Asfahani ini disebut juga dengan Matnul Ghayah wa Taqrib
disebut juga dengan matan Abu Suja, matan Abi Suja. Jadi ada matan Abi Suja, ada yang menjelaskan dengan Fathul Qorib, ya, ada juga menjelaskan dengan Fathul Mu'in, ada dijelaskan juga dengan Kifayatul Akhyar. Nah, saya memilih lebih ringkas dan lebih banyak hujahnya, dalilnya yang disusun syarah daripada matan Abi Suja ini, yaitu Mu'alif Mustafa Dibbiqa, Profesor Dr. Mustafa Dibbiqa. Baik, iftitahnya daripada mu'alif adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wat tahirin wa sahabati ajmain. Qala al-qadi Abu Syuja Ahmad ibn Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullah ta'ala, sa'alani ba'dul asdiqa hafizahullah ta'ala an a'mala mukhtasaran bil fiqhi ala mazhabil Imam Asy-Syafi'i rahmatullah ta'ala alaihi wa ridwanuh bi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz liyaqruba 'alal muta'allim darsuhu wa yashula 'alal mubtadi' hifzuhu wa nukfira fihi min at-taqsimat wa hasril khasal fa ajabtuhu ila dhalika taliban li thawab raqiban ila Allah ta'ala bit taufiq lis-shawab innahu 'ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Saya baca iftitah daripada mu'alif bahwasanya kitab ini ya adalah merupakan ringkasan intisari yang diharapkan orang gampang belajar dari kitab ini dan dimudahkan menghafalnya, dan di dalam kitab ini dibuatlah pembagian-pembagian. Di antaranya yang kita akan pelajari pertama adalah pembagian-pembagian daripada macam-macam air. Jadi kitab Thaharah, kitab itu bab tentang bersuci. At-Thaharah itu di setiap kitab-kitab fikih pasti bab yang pertama adalah kitab Thaharah, yaitu bab tentang bersuci. Ya, ini masalah bersuci ini pertama yang akan kita bahas itu masalah air. Air tahu sendiri air ya. Air bisa menjadi teman, bisa menjadi lawan. Sifat-sifat air itu luar biasa. Dia rendah diri, ya. Dia kalau tinggi dia nggak mau turun. Pas ada turunan dia baru mengalir. Dia rendah diri. Air juga itu fleksibel, bisa menghancurkan keras dan juga memberikan kelembutan, bisa menjadi sebagai manfaat terhadap kehidupan manusia dan juga bisa mematikan manusia. Air bah, tsunami, kok jadi kesono ya? Kita nggak bahas itu ya. Filosofi air banyak, ya, jelas. Filosofi air, tentang air itu luar biasa, bahwa di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat menjelaskan tentang air, ya, di mana tumbuh-tumbuhan, makanan yang kita dapat, kemudian hewan-hewan yang kita makan itu bersumber kehidupan mereka dari air, ya. Sampai nggak ada airnya mati, tumbuhan juga, sayur-sayuran nggak ada air mati. Nah, kita bahas ini sekarang adalah, saya sebelum membahas ini saya mau nanya. Kita di hutan mau sholat zuhur, ya, mau sholat zuhur. Ketika udah masuk waktu zuhur, ya, kita mau wudhu, ya, dan itu banyak di dalam hutan itu ada
air mata mata air Iya. ya. Sahkah kita berwudu dengan mata air? Sah. Ya. Kemudian kita di pinggir pantai, udah masuk waktu asar, ya, air laut asin, ya, kita mau sholat asar, kira-kira pakai air laut kita wudhu, sah nggak sholat kita? Sampai bilang enggak, ayo. Kemudian udah ke laut, kita pindah lagi, ya enggak? Kita pindah lagi, kita lagi main ke kali ataupun sungai, ya. Kita main ke sungai untuk mandi. Setelah mandi kita pengen sholat maghrib, kita pakai air sungai buat wudhu, sah nggak sholat kita? Sah. Sholat isya, sholat isya kita sudah pulang ke rumah, maklum rumah kita masih bedeng, ya, kita ngambil air dari mana ya? Dari sumur, kita kerek tuh air, kita wudhu dari air sumur buat sholat isya, sah apa enggak? Sah. Kemudian ya, pada suatu saat kita pergi ke Amerika ataupun ke Eropa, waduh, luar biasa dinginnya ya, dingin banget ya enggak? Ya, di situ banyak salju yang mana pada musim salju itu kita berada di tengah perjalanan, ya, kita mau sholat zuhur misalnya, nggak ada air, ya, nggak ada air yang kita bawa, adanya salju, ya, sah nggak kita berwudu dengan salju, air salju, sah nggak? Belum pernah ke sana soalnya. Tapi kalau salju dingin banget. Lah iya. Jadi air saljunya itu kita cairkan dulu. Kemudian selanjutnya, ya, kita susah nyari air, ya, kita juga di sumur nggak ada air, mesin mati, yang ada pas itu air hujan, ngocor. Kita semua sholat asar, ya, mau sholat asar, ember juga nggak ketemu, langsung dari kucuran air kita wudhu, sah apa enggak? Wudhu kita. Nah, baik, pertanyaan dari 6 pertanyaan ini cuma satu yang menjawab tidak sah, tapi semuanya itu merupakan pertanyaan sebagai pembuka kita masuk kepada yang disebut dengan macam-macam air. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman nafa wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Kitabut thaharah, bab bersuci. Al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Ya, air-air, ya, macam-macam air yang boleh kita bersuci itu ada 7 macam air. Ya, pertama ma'us samai, yaitu air hujan. Ya, air hujan kita boleh bersuci. Air hujan boleh berwudu, air hujan kita boleh mandi wajib. Air hujan juga kita boleh bersuci untuk menghilangkan najis. Begitu juga dengan macam kedua, ma'ul bahri, air laut, walaupun asin, ya, air laut itu
bisa kita manfaatkan untuk bersuci. Wa ma'un nahri, yaitu air sungai, ya, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur, al-bi'r, air sumur. Sekarang masih ada sumur nggak? Sumur di Bogor masih ada sumur. Ya. Dulu waktu saya masih kecil masih banyak sumur. Di rumah juga saya umur 8 tahun itu kalau mandi, makanya orang dulu tuh keker-keker, ya, nimba dulu mandi, nimba dulu ke kolam, ya, ke ini apa, padasan. Dulu kita mandi pakai padasan. Iya. Kalau sekarang tinggal putar sah. Makanya anak-anak sekarang itu agak lemes. Ya Bu, nya ya Anita, nenek Anita. Ini tahun 80 baru udah mulai pakai mesin karena listrik baru masuk tahun 80. Kemudian wama'ul aini, air mata air, ya, mata air bisa untuk bersuci. Nah, mata air di pegunungan banyak dimanfaatkan buat air mineral, ya, buat air mineral. Wama'us salji, yaitu air salju, ya. Wama'us salji, air salju. Wama'ul barodi, dan air al-barod. Apa itu air barod? Air dingin. Ya tatahharu bi kulli ma'in naba'a minal ardi aw nazala minas wal aslu fi jawazi tatahhur biha. Nah, air yang disebut air al-barod, air dingin itu bisa saja disebut juga air embun. Ya, air embun kita kumpulin buat wudu kalau di pagi hari. Air embun ada yang juga menyebutkan sebagai air yang jatuh dari langit, batu, ya, air dingin bentuk. Pernah nggak dengar kita ngalamin hujan batu es? Hujan batu es itu kan bukan salju tapi dingin. Kita kumpulin air hujan batu es itu disebut juga dengan ma'ul barod, air yang dingin, ya. Jadi 7 macam air ini yang bisa dimanfaatkan untuk bersuci. Apa yang disebut dengan bersuci? Wudu merupakan bersuci. Kemudian mandi wajib disebut juga bersuci. Kemudian juga menghilangkan najis disebut juga bersuci. Ini saja untuk pembukaan pertama. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang jenis-jenis air yang dijadikan untuk bersuci. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau nanya. Ya, ini enak nih. Kalau udah begini, gurunya boleh merokok juga. Di asam. Lah iya. Asam. Kopinya Pak Ustadz. Ada yang mau nanya? Badul. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya tanya. Saya yang bertanya nanti. Saya mau tanya. Ya, Mas Tenang. Kita kan di perjalanan nih Jumatan atau apa, kadang-kadang kita terlambat nih. Kalau pakai air aqua itu sah apa enggak? Sah. 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 Karena itu air mineral, Dari sananya. ya, air Sering mineral. darurat. Ya juga saya bersuci kadang-kadang kalau lagi kebelet, ya enggak. Ya. Bawa mobil, wah. Bener dari kebun. Bawa mobil, Aqua. cari kebun sama botol gelas aqua untuk kalau kebelet kita bersuci dengan air itu sah, boleh. Nah, ya.
Karena dasar daripada air mineral adalah ma'ul ain. Ya, air mata air. Kebanyakan dari mata air. Bukan dari air-air air solokan, nggak mungkin. Karena kita lihat proses daripada air mineral kebanyakan dari mata air. Kan ditulis itu. Dari mata air pegunungan apa gitu. Apalagi setelah itu disulin apa namanya? Disuling lagi sehingga lebih bersih. Sah duduk pakai air aqua, air fit. Kadang itu di jalanan kadang-kadang Iya. sering Sah. Jangan cabur ekstra jos. Disemutin ntar. kadang-kadang kita masih ada nih datang lagi mas jangan habisin Iya. masih ada juga ya Iya. darurat kan Darurat. Jadi darurat bukan darurat itu ada air. ada cuma Ada waktu air. Ada air. Cuma kadang-kadang harus cukup. iya iya Jangan segelas aqua ini nggak buat kuat literan buat berwudu. Satu liter itu yang literan itu satu yang liter Jadi kalau misalnya segelas ini untuk berwudu nggak cukup. iya. Maka ketika kita mau wudu nggak ketemu yang 1 liter, ketemunya cuma air segelas, maka kita dianggap tidak menemukan air. Maka bolehlah kita bertayamum. Ada lagi Bu? Apa ini yang beritanya Nih, air masalah air nih. Kalau air ini tak, air yang di kolam renang tuh udah diolah pakai kaporit. Nah, kayak air pam kan udah ada pengolahan tuh. Jadi air kali kotor diolah, disiapin kotorannya, dipakai kaporit. Aku bisa gak tuh buat Baik. udah olahan tuh, bukan murni tuh. Ya. Air olahan seperti air pam. Pam ya. Pam mengalami beberapa pengolahan, mengalami beberapa proses supaya menjadi bersih, ya enggak? Apakah kita boleh memakai air pam? Boleh. Boleh. Karena di dalam air pam itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, rasa, warna, dan bentuk itu Bau. ya, Bau kaporit. kaporit tidak najis, Nggak bau, nggak masalah bau kaporit. nggak masalah. Ya, air pam boleh untuk berwudu. Ya, karena ada 3 hal yang tidak berubah. Terus air yang di tempayan nih kan nggak ngalir. Ya, Kita tuh ngambil pakai gayung. ya, Itu bisa. bisa boleh. Boleh Dari- buat wudu. dari- Asal jangan dikobok-kobok. Iya. Makanya Jadi pakai wudunya gayung. begini, itu jadi mustakmal, nggak Oh, boleh. jadi ngambilnya pakai gayung. Nah, Kita iya. gobok-gobok. Sama itu juga sama yang dari kolam itu. Kalau kita kan suka ada kolam di kamar mandi. Iya, Itu kan karena iya ada pakai gayung. gayung ya. Jangan langsung Kan kobok. soalnya pernah dengar tuh katanya nggak boleh, harus air mengalir katanya Kalau misalnya nggak mau dialirin nih pakai keran. Kalau nggak ada keran, kerannya lewat apalagi rusak atau apa. pakai rusak, pakai gayung. Jangan tangan langsung begini. Oh iya enggak. Air itu menjadi mustakmal. Nanti kita belajar setelah ini adalah jenis-jenis air. Ada yang mustakmal, ada yang mutahhir. Wa ghairu mutahhir, ada yang mutahhir, dan ada juga air namanya najis. Ya. Berapa ada namanya 20 nanti kita pelajari. Yang jelas kalau misalnya kita punya kolam sebaik memang mesti pakai gayung. Jangan langsung. Bikin kaleng bolongin. Ya, kaleng bolongin, ambil kaleng yang gede, Paling bolongin cat ya. buat wudhu. Itu di kampung. Masalah air. Kamu kan padasan ya? Ada sih masih ada. Padasan masih ada di sebagian daerah. Di pakai colok itu ya. Ya, apa itu? Padasan yang dari gentong Waduh, pakai bambu udah nggak nggak ada. bambu panjang salah satu Ada di ada pesantren di
pegunungan sana airnya itu nggak pakai mesin, nggak apa-apa loh, langsung ngalir aja. Ya, langsung ngalir, nggak ditutup-tutup, langsung ngalir. Sama kayak kampung saya. Gitu. Jadi langsung dari mana ya? Mata air. Mata air. Iya, kayak tadi. Daerah Ciganjur bagus airnya. Daerah Priok susah air bagus. Ya, Asin. ya berasa asin atau agak jauh. Terus satu lagi nih Kak, kalau misalkan nih septic tank dekat sama air dengan pompa sumur gitu. Ya, sekitar Nggak bisa, nggak boleh dekat. Itu sih memang yang mungkin lah gitu, tapi yang berdekatan gitu banget ya. nggak masalah. Kalau airnya itu nggak bau sekitar. Ya, rasa, warna satu lagi dan bau. Soalnya sepiteng itu paling dalam 3 meter. Paling dalam atau 3 meter ya Pak? Paling dalam 3 meter. Sedangkan orang mantek itu bisa 15 meter, 20 meter baru dapat air. Bawah. Ya, artinya jauh. Jauh saya jauh walau udah disaring ini sama tanah begitu. Udah disaring ini sama tanah jauh. Jauh. Ya, Spiteng di sini. Ini Spiteng. Ini pompa air. Pompa air kan ngambilnya 15 meter, 20 meter. Spiteng cuma 2 meter. Enggak nyampe. Karena juga pompa yang kita pantek ke dalam itu kan pakai pipa itu kan nggak masuk itu air yang lain, jadi no problemo. Bawa marah. Warna. Warna mah nggak kelihatan begitu di itu nggak piring pada kuning tempat besi pada karatan gitu. Iya. Langsung dong. Iya. 3 jam juga ngaji. Kuat begitu mah. Mari ngobrol padol ya. Ngopi mari ngobrol. Dapat ilmu. Tujuan itu. Jadi air itu makhluk Allah, bermanfaat juga dan juga punya mudarat, ya enggak? Kalau kita banjir bah ataupun tsunami, ya, luar biasa air itu. Dan juga air punya filosofi sabar. Ya, air itu adalah mendidik kita untuk sabar. Ada seorang ulama disebut dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ulama besar namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ulama ini disebut Ibnu Hajar karena Ibnu artinya anak, Hajar batu. Karena dia punya kisah. Sewaktu dia di pesantren, ya dulu dia waktu belajar sampai dewasa pun hafalannya nggak masuk. Ya, dia pesantren bertahun-tahun hafalannya nggak masuk. Akhirnya dia kabur, ya tanpa izin kepada pimpinan pesantren. Kabur, merenung ya di pinggir kali. Bengong aja dah. Kok pelajaran nggak masuk kenapa ini kan? Bengong aja di pinggir kali sambil melihat ada batu besar. Nah, ditetesi air embun, air hujan rintik-rintik. Air embun tuh air apa? Air terjun tapi ada sisa-sisa air besar rintik-rintik cuma tes. Itu batu gede banget, liatin aja dah. Liatin itu air menetes di atas batu gede. Lama-lama tetesan itu membuat batu retak. Lama-lama tetesan itu membuat batu terbelah. Lama-lama batunya itu hancur. Gara-gara cuma
Nah, air mengajarkan kita bersabar. Jadi kalau kita pengen punya dapat ilmu, jangan langsung minta serau. Wah, kita pengen belajar masalah fikih, ya atu-atu gitu. Makanya kita mulai dengan toharo dulu. Jangan langsung kita pengen belajar yang lebih dalam lagi, pengen raup selama 1 bulan misalnya. Sedangkan untuk mematangkan suatu ilmu kita harus bersabar, kita lihat prosesnya. Seperti air menetes, lama-lama kita paham. Akhirnya Ibnu Hajar Al Asqalani melihat demikian, balik ke pesantren. Ya, ketemu kiainya, sekarang saya paham. Untuk bisa memahami sesuatu, untuk bisa menguasai sesuatu, baik itu apa saja, harus dengan sabar. Itu filosofi air yang lain, sabar. Ada lagi Bu? Udah sih, itu aja sih kalau kayaknya. Baru jam berapa? Jadi pertanyaan saya tadi memancing supaya kita tahu ada 7 macam air yang perlu kita pahami. Ya, yang kita sebut tadi ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air dingin atau disebut juga air embun. Dalilnya ada beberapa dalil. Pertama, qauluhu ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas samai ma'al litahhirakum bih. Ya, dalam surat Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama', Allah menurunkan atasmu dari langit, yaitu air, liyutahhirakum bih, agar kita yutahhirakum bih, agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirimu dengan air tersebut. Artinya air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit itu untuk bersuci. Ya. Air hujan turun, akhirnya sungai yang tadinya kering berisi. Air hujan turun, ya, laut berisi. Air hujan turun, sumur juga berisi. Jadi dengan air yang diturunkan oleh Allah dari langit, maka kita dapat bersuci dengan air tersebut. Beberapa hadis, minha ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'i fa in tawadda'na bihi atishna apa natawadda'u bima'il bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu rawahul khamsah wa qala Tirmidzi hadza hadis hasan sahih. Ini adalah merupakan hadis hasan sahih di mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami naik kapal laut. Ya, kami naik kapal laut dan kami ada cuma sedikit air buat minum doang, ya. Wa nahmilu ma'anal qalil minal ma'. Kami membawa sedikit air. Wa in tawaddu'na bi atishna, kalau kita wudhu dengan air tersebut kami haus. Artinya cuma ada misalnya 5 orang di dalam kapal laut itu, ya, cuma ada seliter. Kalau diminum, buat wudhu semua, maka kami haus. Artinya kami nggak dapatkan minum dari air tersebut.
apa natawaddau bima'il bahri, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Bahwasanya air laut itu suci airnya, dan al-hillu maitatuhu, dan halal mayat yang ada di dalam laut. Halal. Ayo. Halal. Kemarin pesawat jatuh tuh halal. Halal. Mayatnya ikan, bukan manusia. Jatuh dari pesawat kemarin halal. Ikannya, jadi yang ada di dalam ikannya, mayat ikan itu halal, nggak perlu disembelih. Misalnya beli ikan laut, ikan itu yang masih hidup di situ ya. Ikan laut apaan tuh? Ada nggak ikan laut dijual yang masih hidup? Ikan bandar, ikan tongkol misalnya masih hidup, kita bawa pulang ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Enggak. Ya. Misalnya dari laut, kemudian ketika sampai ke rumah kita itu sudah jadi mayat. Jadi mayat. Artinya sudah mati tanpa disembelih, halal kita Berarti makan. anjing laut juga itu halal. Nah, anjing laut halal kalau misalnya anjing laut itu tetap di laut. Tetapi anjing laut itu dua alam. Yang dua alam haram. Nanti ada hadisnya. Seperti kodok, dua alam. Apalagi Ya siapa tahu lu udah ini udah anjing laut. Ampun deh. ya nanti kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Udah, kalau nggak ada pertanyaan lain, kalau sama teman-teman itu sampai jam 12 ya, tapi dimulai jam 10. Di sini jam setengah 8, sekarang udah setengah 9, paling enggak kita patok sampai jam 9, paling cepat jam 9 ya. Ditargetin itu waktunya. Nah, jam 9 kan malam, namanya juga malam minggu kan. Mau nonton sinetron? Mau nonton sinetron? Ini nonton apa lagi? Nonton bola kan. Nonton bola. Ya kalau memang ada keperluan lain, ada kebutuhan lain ya terserah. Kalau nggak ada pertanyaan lain, kita sudahi. Gimana? Ya, untuk malam pertama ini iftitahan di qiraatul kitab at-tadzhib tentang macam-macam air yang perlu kita ketahui bisa dimanfaatkan untuk bersuci. Ada 7, sebutkan Bang Rahman. Air Nah, laut, air laut, sumur, air sumur, mata air, terus air sungai, air sungai, air mata, kopi. Baru 4, 3 lagi. Air hujan. hujan, Air hujan, Air hujan. air dingin, Es. bas, Fokus di Rahman nih. 7, Air 2 lagi. salju. Satu lagi. Air embun atau air dingin, baik yang keluar dari bumi maupun dari atas langit. Itu kalau misalnya terjadi Dicatat juga Bu, nanti kalau ustaz yang nggak datang ibu. Iya. Itu langsung. tadi kan yang jadi masalah air laut sah apa enggak? Iya. Tadi bilang ada yang enggak. Bu Dul bilang enggak sah. Maaf saya pikir kan Enggak, bukan maaf, ini sengaja kita pancing. lu udah bawa kan di toilet, kamar mandi. malah ribut mana ada. Mana sih Ki? Kalau kita pergi ke Muara Angke atau kita mau ke Pulau Seribu, ya, memang disediakan air untuk bersuci, air dari sumur, dari apa? Dari pam. Tapi kita bersuci dengan air laut juga nggak masalah. Kemarin tuh ke Anyer, Ke Anyer, cebok di badan Nabut. coba pakai air laut, sah boleh.
7 yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju dan air embun, air dingin. Ada macam air lagi gak selain ini? Selain 7 air. Air mata. Air mata bisa wudhu. Air mata buat wudhu. Gimana ininya? Boleh semper. Padahal suruh kawin lagi gak sih? Angis tiap hari. Air mata keluar dari kurus ya. Lek, nanya kau Lek? Hah, masa? Udah tahu kali. Udah tahu, pintar dia. Wah, Pintar dia mah. Bang Kodir? Udah, baik kalau begitu bisa kita sudahi malam ini pengajian fikih tentang at-thaharah ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini awal yang baik untuk pengajian setiap malam minggu, yaitu mempelajari masalah fikih ya, dimana ya ada makalah mengatakan malam yatasawwaf man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandaq wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tafasaq wa man jama'a bainahuma faqad tasaddaq ya. Barang siapa bertasawuf tapi barang siapa berpikir, ini pikirnya ya, tapi tidak mempelajari tasawuf, maka dia itu zindik ya, artinya melakukan fikih tapi tidak paham. Yang kedua, barang siapa bertasawuf tapi tidak belajar fikih, gua tahu iman Islam, iman kepada Allah, eling ma Allah, eling aja gitu, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu zakat, maka pakot tafasak, dia itu termasuk orang fasik ya. Dia iman ada, cuma nggak mau ngerjain fikih, nggak mau paham fikih, atau sholat sembarangan, atau wudhu dia sholat nggak pakai wudhu karena dia mengaku sebagai orang tasawuf, maka tafasak itu orang fasik. Yang benar adalah waman jama'a bainahuma faqad tasaddaq, yang mengumpulkan, yang mempelajari dua ilmu ini, yaitu ilmu tasawuf dan ilmu fikih, digabung menjadi suatu rangkaian yang kokoh di dalam menentukan sikap kita baik kehidupan dunia maupun akhirat, maka tasaddaq itu yang benar. Jadi malam minggu besok kita akan belajar masalah tasawuf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatun biha salam.
والآل والصحب عداد درس الصحب والحمد لله بالفجر والتناهي والحمد لله بالفجر والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.